Tema 6, subtema ke-1. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah lama ya tidak mendengar suara ibu. Mohon maaf nih, di semester yang baru kita masih belum dapat bertemu. Tapi ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila, sila yang kelima. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, ada yang inget gak Pancasila sila kelima itu isinya apa ya? Bener banget, Pancasila sila kelima isinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, tapi kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda loh. Apa sih bedanya? Adil itu artinya seimbang, rata atau setara, melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Misalnya, kalau misalnya saya sudah belajar, itu kewajiban kita. Haknya adalah kita boleh istirahat, boleh nonton TV, atau boleh bermain. Terus artinya adil itu juga tidak memihak atau tidak pilih kasih. Misalnya, ibu kasih kalian permen masing-masing satu, itu artinya ibu adil. Tapi kalau misalnya ibu kasih ke teman yang perempuan permennya 2 tapi yang ke laki-laki cuma 1, itu artinya ibu tidak adil. Adil juga dapat mendatangkan kerukunan dan juga kedamaian. Lalu keadilan itu apa sih, Bu? Mari kita coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada anak yang paling tinggi, anak yang sedang-sedang saja tinggi badannya, sama anak yang pendek. Kalau yang di sebelah kiri, dikasih semua boxnya masing-masing 1 orang. Siapa yang gak kelihatan untuk nonton bola? Tentu yang badannya paling kecil, bukan? Nah, kalau itu artinya adil, memberikan hal yang sama ke setiap orang. Tapi kalau keadilan, memberikan hal yang sama kepada setiap orang di situasi yang tertentu. Misalnya kalau sudah tinggi, badannya sudah tinggi, berarti dia tidak perlu kotaknya untuk melihat. Terus kalau misalnya yang anaknya yang badannya biasa-biasa aja, dikasih kotaknya 1 aja. Tapi kalau yang badannya kecil, dikasih kotaknya 2, biar bisa nonton sama-sama. Itu artinya keadilan. Contoh lainnya, setiap orang boleh menggunakan kursi di dalam kereta. Tapi bila ada ibu hamil yang datang, atau kakek-kakek pemakai tongkat berdiri di depan kalian yang masih kuat berdiri lama, apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya, berikanlah bangku yang kalian duduki bila ada orang tua atau ibu hamil yang berdiri di depan kalian. Kenapa sih kalau ibu hamil kita harus pindah tempat duduk atau berikan tempat duduk kita kepada ibu hamil tersebut? Karena kalau ibu hamil perutnya kan besar, ada dedek bayi di dalamnya. Kakinya gampang pegel. Nanti kalau ibunya pegel, dedek bayinya sakit-sakit. Jadi kalian harus memberikan tempat duduk tersebut pada ibu hamil ya. Kemudian kenapa sih kalau kakek nenek di depan kalian harus pindah duduknya, atau kalian lebih baik berdiri saja? Karena kakek atau nenek-nenek itu udah gak kuat berdirinya. Jadi kalian harus memberikan tempat duduk kalian kepada yang lebih membutuhkan. Itu yang disebut dengan keadilan. Apa saja sih hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila sila kelima? Ada beberapa nih. Yang pertama, kita harus saling menghargai sesama manusia. Mau dia warna kulitnya berbeda sama kita, mau dia hitam, putih, kuning, ataupun dia orang kaya, orang miskin, agamanya beda sama kita, bahasanya beda, sukunya beda. Kita harus saling berbuat baik dan saling menghargai setiap manusia dengan segala perbedaannya. Yang kedua, kita harus saling menyayangi. Kita harus berbuat baik dan sayang sama keluarga kita, mau ayah, bunda, adik, nenek, kakek, ataupun ke kakak, paman, bibi. Kalian harus sayang sama guru-guru kalian, harus sayang sama tetangganya, harus sayang sama teman-temannya.
agar tercipta kerukunan dan kedamaian di hati kita dan juga bisa menimbulkan ketentraman dalam hati kita. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban kita. Contohnya, kalau sebagai anak, kewajibannya adalah belajar dan bantu orang tua. Adapun hak dari anak adalah boleh minta uang jajan sama orang tuanya, boleh main, boleh istirahat. Contoh kewajiban ayah adalah kerja untuk nyari uang, nyari nafkah untuk keluarganya. Haknya apa? Ayah boleh istirahat kalau misalnya di akhir pekan. Terus kewajiban ibu apa? Kewajiban ibu adalah mendampingi anak, mendampingi keluarganya, masak, dan lain-lain. Haknya apa? Ibu boleh istirahat. Gitu. Ibu berhak untuk dibantu oleh kalian. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah sikap saling toleransi atau sikap saling tenggang rasa. Contohnya seperti apa? Misal, kamu nih agamanya Islam, terus teman kamu Kristen. Nah, yang kemarin Natalan itu pengen gereja dulu, tapi kalian pengen main. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian beri kesempatan temennya dulu untuk ke gereja, baru nanti setelah dia pulang gereja, baru kalian bisa main. Itu adalah contoh toleransi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengamalkan Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita dapat mengamalkan isi Pancasila di kehidupan sehari-hari kita ya, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.